我必将你拦截。邪火斧银八次，怎么可能？ Halo guys, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Shaolan untuk part yang ke-49. Bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video terakhir kemarin, Tang San menggunakan teknik jubah pengacau penyatuan 99 palunya untuk menyerang Daulau Naga Laut. Daulau Naga Laut pun menahan serangan Tang San dengan semua kekuatannya. Ledakan besar pun terjadi. Seketika Tang San dan Daulau Laut pun terluka. Daulau Naga Laut pun kesakitan. Tak disangka palu Haotian Tang San begitu mendominasi. Bahkan bisa melukai sarafnya setelah memakai teknik pengorbanan dirinya. Xiao Bei juga mengatakan kalau keduanya saling seimbang. Namun sekarang ada di dalam air dan sangat merugikan bagi Tang San. Tang San tahu kalau kekuatan Daulau Naga Laut memang hebat, tapi palu Haotian adalah lawan dari martial soul tipe penyerang. Bahkan jika Daulau Naga Laut pasti akan kesakitan menerima serangan yang bertubi-tubi darinya. Tang San juga tahu kalau Naga Laut menguasai pertarungan di dalam air, dan ia harus bergegas kembali ke pilar suci untuk mendapatkan unggulan. Namun Daulau Naga Laut tidak tinggal diam. Ia tidak membiarkan Tang San keluar dari air. Lalu ia teringat dengan Shinobu Besaiki untuk menyerang Tang San dengan semua kemampuannya. Ia pun langsung menyerang Tang San dengan kemampuan tekniknya dan membuat Tang San tidak bisa menghindari serangan Daulau Naga Laut. Lalu Tang San teringat dengan teknik 9 pemusnah Haotian yang diajarkan pamannya. Ia pun mencoba menggunakannya dan akan mempraktekkan teknik tersebut untuk mengcounter serangan Daulau Naga Laut yang tidak bisa menghindarinya. Dan teknik 9 pemusnah Haotian adalah teknik khusus jika ia tidak bisa menghindari serangan lawan. Dan teknik itu adalah teknik mematikan terkuat. Di saat Daulau Naga Laut tidak bisa menahan palu Haotian Tang San, ia langsung menggunakan teknik jiwa kelimanya yaitu kibasan armor Dewa Naga. Namun teknik palu 9 pemusnah Tang San menembus pertahanannya dan membuat Daulau Naga Laut terpental dan tak berdaya. Tang San tahu kalau serangan Daulau Naga Laut itu sengaja akan membunuhnya. Untungnya Tang San telah menggunakan teknik 9 palu pemusnahnya untuk mengcounternya. Daulau Naga Laut pun mengaku kalah karena ia terpaksa menggunakan cincin jiwanya. Tang San pun berterima kasih kepada Daulau Naga Laut. Di saat bersamaan Senior Dewa Laut Besaiki mengatakan kalau teknik jiwa yang diciptakan sendiri dan cara pengendalian yang khusus menggunakan dan pemahaman Tang San pada palu Haotian memang menakjubkan dan layak sebagai cicitnya. Di sisi lain dari Aula Wuhun, Xian Rensu masih berlatih ujian dengan kakeknya. Ia pun akhirnya mengerti bagaimana lawan terkuatnya yaitu Tang San berkembang. Karena setiap langkahnya dipenuhi dengan penderitaan. Setiap langkah memikul tekanan yang sangat besar. Itu sebabnya Tang San bisa begitu kuat. Lalu kakeknya mengatakan siapa itu Tang San. Xian Rensu pun mengerti tekanan adalah alat terbaik untuk berkultivasi. Dan ia berhasil mendapatkan kekuatan baru yaitu panas dan bara api. Kakeknya pun merasa senang karena Xian Rensu menciptakan teknik domain yang baru dan kekuatan jiwanya telah mencapai level 90. Dan ia juga merasakan kalau Senior Dewa Laut yaitu Besaiki akan mempunyai penerus Dewa Laut. Juga sudah muncul di Pulau Dewa Laut. Bagi sesama pendeta agung, Besaiki seharusnya tahu nasibnya setelah ujian tingkat dewa berakhir. Dan apakah semua itu sudah siap? Kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Senior Dewa Laut Besaiki merasakan keberadaan kekuatan jiwa Tan Sen, yaitu kakeknya Tang San, dan ia pasti belum mati. Sebelum bertemu dengannya, ia juga masih tidak mau mati. Dan dari pilar Daulau Naga Laut, Tang San berkata kepada Daulau Naga Laut kalau menggunakan teknik jiwa sulit untuk menentukan pemenang pertarungan itu. Daulau Naga Laut pun menjawab, kalau 4 cincin 100.000 tahunnya juga 5 tulang jiwa Tang San memberinya ancaman yang sangat besar. Ditambah lagi dengan kemampuan perhitungan yang teliti.
Jika ingin menang juga tidak akan mudah. Tang San pun lulus ujian pilar suci Dewa Laut. Ujian kelima menentang titel Daolo, semua ujian lolos. Xiao Wu menemani Tang San lolos ujian. Hadiah bertambah 2 kali lipat. Namun karena Tang San memakai trik selama proses menantang, maka belum mendapat pengakuan semua Daolo penjaga 7 pilar. Karena semua itu hadiah dikurangi. Hanya mendapatkan hadiah dasar saja. Tang San tahu kalau yang belum mengakui adalah Daolo tombak laut dan delusi laut. Dan semua itu Tang San lah yang salah. Tapi total penyelesaian semua tidak sampai 20 menit. Jadi Tang San mendapatkan hadiah 3 kali lipat. Tingkat ketertarikan Dewa Laut meningkat 15%. Total tingkat ketertarikan adalah 50%. Karena memakai trik ujian ke-6 mengalami perubahan. Kesulitan juga bertambah. Di saat itu juga Senior Boss Saiki pun datang. Dan ialah yang menentukan ujian ke-6-nya. Dan ujian ke-6-nya seharusnya menahan serangan Daolo 7 pilar suci selama 1 jam. Tapi sekarang yang menyerang Tang San dan timnya digantikan menjadi Senior Boss Saiki. Mereka pun semua terkejut karena ujian ke-6-nya adalah melawan Senior Dewa Laut Boss Saiki. Namun Senior Boss Saiki mengatakan kalau selama ujian ia tidak boleh memanfaatkan kekuatan laut dan domainya. Bahkan hanya bisa memakai 6 teknik jiwa dasarnya. Terlebih lagi asalkan ada satu dari tim Tang San yang berdiri sampai akhir, maka dianggap lolos. Tang San tidak tahu sebenarnya itu pengaturan Dewa Laut atau pengaturan Senior Boss Saiki sendiri. Lalu Tang San meminta izin kepada Senior Dewa Laut untuk memilih lokasi ujiannya. Senior Boss Saiki pun menjawab, selama dalam Pulau Dewa Laut, Tang San boleh memilih sesuka hati. Tang San pun memilih ujiannya di kaki gunung Dewa Laut. Senior Boss Saiki pun setuju dan akan menunggu 3 hari lagi di kaki gunung Dewa Laut. Ma Hongjun merasa putus asa karena Senior Boss Saiki mempunyai kekuatan jiwa Daolo Dewa Laut yang sudah mencapai level 99. Pengalaman bertarung, penggunaan dan pengendalian tekniknya semuanya tidak mudah dihadapi. Lalu Daolo Naga Laut berkata kalau Senior Dewa Laut Boss Saiki sulit ditebak. Meski para penjaga 7 pilar bersatu juga tidak bisa bertahan. Meski itu hanya 5% menggunakan kekuatan jiwanya, Tang San dan timnya juga harus berhati-hati. Tang San pun berterima kasih kepadanya dan akan berpamitan. Dan ia akan merencanakan ujiannya dengan baik. Sesampainya di kota Haima untuk beristirahat, Tang San dan timnya akan membuat strategi pertarungan. Dan strategi pertarungannya bukan demi mengalahkan Daolo Dewa Laut saja, melainkan mengulur waktu saat menghadapinya dan akan menggunakan berbagai cara untuk melawannya. Tapi ia sama sekali tidak tahu kemampuan Daolo Dewa Laut. Oleh karena itu Tang San dan timnya tidak hanya menyampaikan satu rencana dan harus mempersiapkan lebih banyak. Tang San dan timnya pun mempersiapkan strategi-strategi untuk melawan Daolo Dewa Laut. Beberapa waktu kemudian, Ma Hongjun mengatakan kalau tanpa Zhu Xing, tanpa teknik penyatuan martial soul, harimau putih neraka yang selalu jadi andalan mereka tidak bisa menang. Lalu Ning Rongrong juga berkata, setelah Zhu Xing selesai menyerap cincin jiwa pemberian dewa, ia akan jadi orang kedua setelah Tang San yang mencapai ranah Daolo jiwa. Sayangnya ia tidak bisa membantu dalam ujian ke-6-nya. Lalu Mubai ingin meminta bantuan Xiao Bai untuk membawanya ke laut dan mencari monster jiwa usia puluhan ribu tahun untuknya, untuk membantu meningkatkan kemampuan ranah Daolo jiwanya. Namun Tang San tidak membolehkan Mubai untuk mempertaruhkan masa depannya. Mubai seharusnya mengerti dan betapa pentingnya cincin jiwa ke-8 dan ke-9 bagi seorang master jiwa. Lagi pula jika bisa lolos dari ujian ke-6-nya, Mubai kebetulan bisa mendapatkan hadiah cincin jiwa pemberian dewa. Dan itu akan menjadi cincin jiwa ke-8 terhebat. Mereka semua pun tidak membolehkan Mubai pergi. Tapi Mubai sebagai bos dalam timnya dan satu-satunya orang yang bisa menerobos dinding kultivasi. Mubai juga mengatakan kalau mereka berlatih selama ini hanya untuk memusnahkan kekaisaran Wuhun setelah kembali ke daratan. Di saat Mubai akan pergi, ia pun bertemu dengan Zhu Xing. Namun Mubai hanya menatapnya dan pergi begitu saja. Zhu Xing pun merasa sedih dengan semua itu. Dan dari kekaisaran Wuhun, Xian Rensu sudah bersiap menerima ujian ke-7-nya. Ujian ke-7-nya pun dimulai. Dan ujian ke-7-nya adalah ujian mencabut pedang malaikat. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut.
Tang San dan timnya pun akan memulai ujian ke-6-nya melawan senior Dewa Laut Bos Saiki. Tak selang berapa lama, senior Bos Saiki pun datang. Ia berkata kepada Tang San dan timnya apakah mereka sudah siap karena kesempatan mereka hanya sekali. Tang San pun mengatakan kalau ia sudah siap dan ia pasti bisa lolos dalam ujian seniornya. Dan hanya Zhu Xing dan Xiang Xiang yang tidak ikut dalam ujian tersebut. Ujian pun segera dimulai. Tang San dan timnya langsung terbang dan berpencar dan langsung menggunakan gelombang pengganggu deteksi. Senior Bos Saiki pun mengatakan kalau semua itu di luar dugaan. Tang San memilih lokasi ujian di kaki Gunung Dewa Laut, bukan demi meminjam kekuatan dari tumbuhan di gunung. Dan semua itu menarik baginya, karena tujuan Tang San adalah menyatukan dan memakai gelombang pengganggu deteksi Bai Shenxiang. Senior Bos Saiki pun sementara tidak bisa mengunci tim Tang San. Tapi senior Bos Saiki sama sekali tidak perlu mengunci Tang San dan timnya. Senior Bos Saiki pun langsung mengeluarkan kekuatan dengan menggunakan kadar air di udara. Tang San dan timnya pun kewalahan menghadapinya. Senior Bos Saiki pun mengatakan sejauh apapun kabur juga akan dalam jangkauannya. Lalu Tang San berkata kalau Daolo Dewa Laut memang menakutkan. Senior Bos Saiki pun bahkan belum pernah menggunakan Martial Soul. Dan hanya kekuatan jiwa saja sudah bisa mengatasi mereka semua. Tang San pun menggunakan segitiga kosmiknya untuk mencoba menekan kekuatan senior Dewa Laut. Namun kekuatannya tidak cukup menekan Daolo tak tertandingi level 99. Ia pun mencoba menggunakan teknik dewa pembunuhnya. Senior Bos Saiki pun sangat terkejut dengan serangan mental Tang San yang belum begitu sempurna, tapi tak lama lagi kekuatannya akan sangat mengerikan. Di sisi lain, Daolo Hantu Laut juga merasa heran dengan kekuatan mental Tang San yang membuat senior Bos Saiki mundur. Daolo Kuda Laut dan Daolo Naga Laut pun mengatakan, dulu yang bisa melakukan hal itu juga seseorang dari sekte Haotian, dan orang itu seharusnya adalah kakek buyut Tang San. Karena palu Haotian yang mereka pakai sama. Daolo Dolusi Laut juga mengatakan hanya saja palu Tang San masih belum ditambah cincin jiwa. Jika kelak Tang San bisa menambahkan cincin jiwa pada kedua Martial Soul-nya, mungkin sungguh bisa melawan kekuatan pendeta agung atau senior Bos Saiki. Senior Dewa Laut pun menyerang Tang San kembali dengan kekuatannya. Lalu Tang San mencoba menghindarinya, namun semua itu sia-sia. Karena serangan senior Bos Saiki begitu cepat, Tang San pun terjatuh terkena serangan dan terluka. Lalu Tang San mencoba menyerangnya dengan domain dewa pembunuhnya, yaitu tulang jiwa 8 kaki. Senior Bos Saiki menangkis dan mengkonternya dengan begitu mudahnya, dan membuat Tang San terpental begitu jauh. Tang San tahu kalau senior Bos Saiki hanya menyerang Tang San saja dan tidak boleh kabur darinya. Ia pun mengeluarkan teknik alam tanpa batas, yaitu benang emas penghisap, dan diiringi dengan teknik penghancuran cermin iblis perak birunya. Namun senior Bos Saiki masih dapat dengan mudah menghancurkan teknik Tang San. Lalu Tang San memilih menghindar dan melarikan diri. Namun senior Bos Saiki tak tinggal diam. Ia menyerang Tang San dengan bertubi-tubi. Ia berkata kepada Tang San untuk menyerah saja dalam ujiannya. Ia juga tidak berhenti menyerang Tang San dengan kekuatannya, dan membuat Tang San terluka parah. Tak lama kemudian, Tang San masih bisa bertahan dan berlari untuk menghindarinya, dan membuat senior Bos Saiki sangat marah. Lalu ia mengeluarkan kekuatan pengendali dan memanfaatkan kadar air udara dan menyerang Tang San tanpa henti. Nah, untungnya di saat Tang San terkena serangan senior Bos Saiki, ia menggunakan tubuh emas tak terkalahkan. Kalau tidak, kemungkinan Tang San sudah hancur olehnya. Tang San pun terpental ke dalam dasar laut, dan membuat Bos Saiki tidak merasakan keberadaan Tang San. Senior Dewa Laut pun berkata kepada Tang San, ia harap Tang San bisa mempunyai kemampuan untuk melewati ujiannya. Jika tidak, akhirnya hanyalah kematian. Tang San pun menggunakan segitiga kosmiknya untuk menyembunyikan nafas dari senior Bos Saiki. Di sisi lain dari sekte Haotian, ketua sekte Haotian masih berlatih secara tertutup di sana. Seusai berlatih, ia pun menemui para tetua dan para muridnya yang sudah menunggunya.
Lalu ketua sekte mengatakan kalau kekuatan jiwanya sudah menembus level 97. Mereka semua pun memberi selamat kepadanya. Namun itu semua belum cukup dan semua harus masih terus berlatih, belajar agar bisa melawan kekaisaran Wuhun. Tetua sekte juga memprioritaskan untuk memperbanyak latihan murid-murid sekte. Mereka semua pun akan melanjutkan latihan secara tertutup kembali. Para tetua dan para murid-murid pun pergi dan akan berlatih kembali. Lalu ia tahu kalau kekuatan jiwanya sudah berhenti sampai di sana. Dan hanya Tang San yang masih ada kesempatan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Di sana Senior Dewa Laut tahu kalau Tang San menyembunyikan diri dengan piramida lautan kosmiknya. Dan itu adalah perlindungan mental dari Master Dewa Laut. Bahkan Senior Dewa Laut juga tidak bisa menyadarinya. Dan hanya bisa memperkirakan lokasinya saja. Tak selang berapa lama ia tahu kalau Tang San pergi menuju Aula Dewa Laut. Dan semua itu adalah rencana Tang San. Karena di Aula Dewa Laut lebih suci dan tidak bisa sembarang bertindak. Di sana Tang San lebih menguntungkan dirinya karena Senior Dewa Laut tidak bisa menyerang Tang San secara bebas. Lalu Senior Dewa Laut pun mengeluarkan teknik jiwa ketiganya yaitu Tatapan Dewa Laut. Dan langsung mengunci tim Tang San. Ma Hongjun, Mu Bai, Ning Rongrong dan Oscar pun tertangkap oleh Senior Dewa Laut. Dan Senior Dewa Laut tahu kalau teman-temannya disandra, pasti Tang San akan kembali dan menolong teman-temannya. Seketika Mu Bai berkata kepada Tang San untuk tidak mendengarkan Senior Dewa Laut. Mu Bai meminta Tang San bersembunyi sampai waktu berakhir. Dan semua pasti akan lolos. Senior Dewa Laut pun langsung mengeluarkan teknik jiwa yang keempatnya yaitu Lautan Kehancuran untuk menyerang Mu Bai dan yang lainnya. Mereka semua pun tenggelam dan sulit bernapas karena terperangkap di gelembung air. Namun Tang San tahu kalau Senior Bosaishi menggunakan teknik niat pembunuhnya dan benar-benar akan membunuh Tang San dan timnya. Zhu Xing juga sangat khawatir dengan keselamatan teman-temannya. Tak selang berapa lama, Tang San pun keluar dari persembunyiannya dan memohon melepaskan teman-temannya. Dan Tang San bersedia melawan Senior Dewa Laut secara terbuka dan adil. Senior Dewa Laut pun berkata kalau ini adalah ujian, ia tidak akan berbelas kasih kepada Tang San. Lalu Senior Dewa Laut langsung mengeluarkan teknik jiwa kelimanya yaitu Panggilan Dewa Laut Serangan 10.000 Monster. Dan serangan itu langsung menyerang ke arah Tang San dan timnya. Dahulu si Laut juga tahu kalau teknik Senior Bosaishi tidak berbeda dengan monster jiwa laut asli. Tang San pun tidak ada cara lain selain menyerang ke arah Aula Dewa Laut dengan teknik jiwa kelimanya, yaitu Tombak Tirani Kaisar Perak Biru. Seketika Senior Dewa Laut langsung menangkis serangan Tang San dan membuat Senior Dewa Laut semakin marah kepadanya. Lalu Tang San mengeluarkan teknik gigitan penghancur orka dan palu hautianya untuk menghancurkan teknik monster jiwa laut itu. Tang San pun diserang habis-habisan oleh teknik jiwa laut Bosaishi. Senior Dewa Laut juga langsung mengeluarkan teknik jiwa keenamnya yaitu Pemakan Lautan dan membuat Mu Bai dan timnya terperangkap dalam pusaran air Senior Dewa Laut. Seketika Tang San menggunakan domain perak biru dan domain dewa pembunuhnya untuk mengcounter dan menolong timnya. Senior Kuda Laut pun mengatakan begitu masuk pusaran maka akan sepenuhnya terkurung di ruang waktu lain. Kecuali kekuatan jiwa Tang San bisa melawan Senior Bosaishi. Waktu ujian pun hanya tersisa 1 menit lagi. Lalu kekuatan pusaran angin Senior Dewa Laut menelan Tang San dan timnya. Senior Dewa Laut pun mengatakan kalau semua itu sudah berakhir. Zhu Xing dan Xiang Xiang pun sangat sedih melihat semua itu. Daulah 7 Pilar pun merasa sedih dan mengatakan menang kalah sudah ditentukan. 结束了。 Namun tak selama berapa lama ada cahaya merah yang muncul. Dan cahaya itu adalah kapak roh jahat orka milik Tang San. Seketika para Daulah 7 Pilar pun sangat terkejut melihat semua itu. Senior Dewa Laut pun terkejut dan tidak percaya dengan semua itu. Ternyata Mu Bai menggunakan teknik jiwa ke-8-nya yang baru didapatkan, yaitu Duri Tanpa Batas. Dan keterampilan jiwa itu yang didapatkan Mu Bai setelah membunuh binatang jiwa bulu babi 60.000 tahun. Dan mereka pun menggabungkan kekuatannya untuk memecahkan pusaran itu. Dan mengeluarkan teknik jiwa Tang San yaitu kapak roh jahat orka. Waktu pun habis dan mereka lolos dalam ujian tersebut.
Tang San lolos ujian Dewa Laut ke-6 dengan nilai lebih. Tingkat ketertarikan Dewa Laut bertambah 20%. Total ketertarikan Dewa Laut menjadi 70%. Xie Wu menemani Tang San lolos ujian Dewa Laut ke-6, hadiah bertambah. Mu Bei, Oscar, dan Ma Hongjun lolos ujian, menyelesaikan seluruh ujian tingkat hitam level 6. Khusus diberi kekuasaan tingkat hitam Pulau Dewa Laut. Kekuatan jiwa masing-masing juga meningkat 3 level, mendapat 1 cincin jiwa pemberian dewa. Ning Rongrong lolos ujian Dewa Laut ke-6, kekuatan jiwa meningkat 1 level, dari level 78 ke level 79. Seluruh cincin jiwa meningkat 500 tahun. Setelah mereka diberi hadiah oleh Dewa Laut, Tang San tiba-tiba pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan jiwanya. Ia pun terbawa ilusi dan bermimpi bertemu senior Dewa Laut. Ia mengatakan keputusan Master Dewa Laut memilih Tang San memang benar. Tang San pun terbangun dari pingsannya. Lalu senior Dewa Laut mengatakan kepada Tang San, setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, Tang San diminta membawa Ning Rongrong dan Xie Wu menemui senior Dewa Laut untuk melanjutkan ujian ke-7-nya. Senior Dewa Laut dan para Daolo pun pergi meninggalkan Tang San dan timnya. Hari pun terus berganti. Setelah beberapa hari, Ma Hongjun dan Oscar juga sudah berhasil menyerap cincin jiwa pemberian dewa. Mereka pun semua kelaparan karena telah berkultivasi dengan waktu yang cukup lama. Tang San juga sudah pulih sepenuhnya. Lalu Ning Rongrong memberitahu kepada Tang San kalau ujian ke-7-nya adalah Ning Rongrong dan Xie Wu membantu Tang San untuk lolos. Dan ia ingin lihat apa isi ujian tersebut. Tang San pun melihat ujian ke-7-nya. Dan ujian itu adalah mencabut senjata Dewa Laut, yaitu Trisula Dewa Laut. Mereka pun semua terkejut karena Trisula Dewa Laut adalah senjata dewa. Lalu Mu Bei mengatakan kalau ujian ke-7 sangatlah penting dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Tang San juga harus bisa mencabut senjata Trisula Dewa Laut tersebut. Lalu Ma Hongjun berkata kepada Tang San, apakah ujian tingkat 9-nya sungguh akan menjadi Dewa Laut? Waktu pun telah berganti. Tang San dan timnya pun menemui senior Dewa Laut untuk melanjutkan ujian ke-7-nya. Di sisi lain dari Kekaisaran Xingluo, Kekaisaran Besar Xingluo pun mengutus seseorang untuk menghubungi Kekaisaran Tiandao. Kalau ia siap berperang melawan Kekaisaran Wuhun dan akan mengerahkan semua kekuatan pasukan untuk berperang dengan Kekaisaran Wuhun. Mereka pun siap berperang di garis depan melawan Kekaisaran Wuhun. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode mendatang ya. Terima kasih.